Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Sarah Mutiara Cahyani. Saya berasal dari Ilmu Komunikasi 2E. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato saya untuk memenuhi tugas retorika. Adapun judul dari pidato saya pada hari ini adalah iman kepada Allah membawa ketentraman batin. Hadirin dan hadiroh yang berbahagia, kalau manusia itu mau jujur, semuanya pasti memerlukan sesuatu di luar dirinya yang mempunyai kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan yang mampu melebihi dirinya. Karena tidak selamanya orang mampu menghadapi kesukarannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk kebutuhan jiwanya, terutama dalam menghadapi kesulitan yang tak terpecahkan. Dan bagi segala orang beriman yang memiliki itu, dan segala yang maha adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yang artinya bagi orang-orang yang beriman, apabila mereka dalam suatu keadaan sulit, mereka akan yakin dan pasti bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan senantiasa menolong mereka. Di dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat yang membicarakan tentang bagaimana itu iman. Kalau kita mengambil kesimpulan dari berbagai ayat yang ada di Al-Quran tersebut, dapat dikatakan bahwa orang yang beriman itu memiliki hati yang bersih dan jiwa raga yang mulia, serta memiliki tingkah laku yang perbuatan untuk selalu mencari ridho Allah sebagai Tuhannya. Hadirin dan hadiroh sekalian, bagaimana seorang muslim dapat mencapai keimanan yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup, sementara masih banyak orang-orang yang belum percaya dan menggunakan kepercayaan mereka dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak menggunakan kepercayaan Tuhan dalam hidupnya biasanya akan selalu merasakan gelisah, merasakan tidak tenang, dan selalu merasakan ada masalah yang selalu datang kepada mereka. Dan akan terjadi pertengkaran di mana-mana, pertikaian di mana-mana, baik di dalam kehidupan berumah tangga ataupun di dalam kehidupan yang bermasyarakat. Dan kejadian ini masih banyak dengan yang lainnya. Padahal semestinya apabila kita telah memiliki suatu kepercayaan dengan iman, hati kita akan merasa lebih tentram, dan kita akan merasakan semua fungsi kita dan jiwa raga kita itu yakin dengan sesuatu yang akan menyelesaikan sesuatu. Jadi, bagaimana agar keimanan kita ini dapat mendatangkan kebahagiaan bagi hidup kita? Bagaimana kita menyadari bahwa memiliki iman itu adalah suatu hal yang penting dalam hidup kita? Mari kita coba meninjau dari sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat yang pertama, sifat wujud, yang artinya Allah itu maha ada. Yang berarti juga bahwa kita itu harus mengakui bahwa Allah ada dan kita harus beriman kepada Allah. Allah itu adalah pembuktian tentang bahwa ada segala sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, karena ada zat-zat pembuktian yang sangat mahal luar biasa. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat bersifat abadi dan tidak akan pernah hilang, seperti mana yang telah difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Pada ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang akan selalu hidup kekal dan akan selalu mengurus makhluk-makhluknya. Dan pada ayat tersebut itu juga menjelaskan bahwa langit merupakan kepunyaan Allah dan Allah itu tidak pernah tidur, yang dimana Allah akan selalu mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagaimana digambarkan pada ayat tadi itu juga mempunyai arti yang sangat besar bagi kesehatan jiwa manusia. Manusia itu bisa saja mengadu, mengeluh, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta keadilan, dan lain sebagainya. Dan bagi orang-orang yang beriman, mereka tidak akan pernah merasa kesepian pada perasaan tersebut karena mereka yakin bahwa mereka mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak jarang juga kita jumpai orang-orang yang berputus asa dalam hidupnya apabila mereka ditinggalkan atau ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai atau ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihani.
Dan tidak sedikit pula orang-orang yang bingung, bahkan kadang-kadang merasa jatuh karena mereka menganggap bahwa mereka memiliki penderitaan yang paling besar di muka bumi ini. Jadi dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya Tuhan itu dapat menenteramkan hati kita. Karena kita akan memiliki tempat untuk kita mengadu dan mengungkapkan segala rasa hati kita. Percaya kepada Allah itu merupakan satu unsur yang penting, di mana dalam hidup ini ada seorang filosof yang berkata bahwa sesungguhnya hati tanpa iman itu tak akan mengubah pengadilan tanpa hakim. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, terkadang bisa kita lihat pada zaman sekarang ini bahwa ada begitu banyak manusia yang selalu merasa takut ketika mereka tidak memiliki suatu pekerjaan, atau mereka yang bekerja sebagai pengusaha tetapi takut kalau usahanya itu gagal. Padahal apabila kita sudah yakin pada diri kita sendiri kalau Allah itu ada, kita pasti juga akan percaya bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq, yang artinya Allah itu maha pemberi rizki. Sesulit apapun yang kita jalani, sesulit apapun rintangan yang datang kepada kita, asalkan kita percaya dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan jalan bagi kita semua. Dan dengan adanya percaya dengan Allah itu akan memberikan petunjuk bagi hidup kita, akan memberikan suatu ketentraman bagi hidup kita, agar kita dapat merasa tentram dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita sering merasa cemas, ketika kita sering merasa berada di titik bawah terendah, kita hanya perlu datang kepada Allah dan kita meminta kepada Allah agar Allah membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini, dan Allah membantu kita agar kita dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.